Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu berjudul bertekun dalam hukum yang sempurna. Bertekun dalam hukum yang sempurna. Sebagai orang-orang Kristen, tentunya firman Tuhan atau Alkitab bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Setiap hari Minggu, setidaknya kita ada membaca dan mendengarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi banyak orang-orang Kristen berpikir bahwa membaca dan mendengar firman Tuhan itu sudah cukup. Makanya kita melihat banyak orang Kristen dalam kehidupan mereka sehari-hari justru menjadi saksi yang buruk. Setelah mereka kembali beribadah di rumah Tuhan, di luar sana justru mereka melanggar firman Tuhan, tidak tunduk terhadap firman Tuhan. Nah, satu hal yang harus kita ketahui bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang hanya dalam pengetahuan saja akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca di kitab Yakobus pasal pertama ayat 25, di sini dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di sini sangat jelas kita diajarkan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, tentunya ini berbicara tentang firman Tuhan. Dikatakan sempurna karena tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya, murni 100% adalah kebenaran yang menuntun kita di dalam kehendak Tuhan. Dan di sini dikatakan hukum yang memerdekakan. Artinya apa? Pertama-tama kita mendapatkan keselamatan jiwa. Dan yang kedua, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena firman Tuhan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Sesuai dengan jalan daripada Tuhan Allah kita. Nah, jadi firman Tuhan ini bukan membuat kita untuk hidup di dalam dosa, bukan. Tetapi membebaskan kita dari keberdosaan dan menolong kita, menuntun kita bagaimana kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Makanya dikatakan hukum yang memerdekakan kita. Dan dikatakan di sini barang siapa menelitinya. Ya, meneliti di sini bukan berarti kita hanya sekedar membaca, ya, melihat, bukan. Tetapi meneliti di sini artinya apa? Kita harus memperhatikan baik-baik. Kita harus menyelidikinya dengan seksama. Bukan hanya kita datang melihat, membaca, mengetahui, oh itulah yang dikatakannya. Tetapi kita benar-benar menyelidiki dengan seksama, ya. Kita harus memperhatikan dengan baik-baik, menyimpannya di dalam hati kita, dan tidak hanya sampai di situ, kita harus melakukannya. Kita harus memakainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tunduk, kita harus taat terhadap firman Tuhan yang kita baca ataupun kita dengar. Nah, saudara-saudara, di sini kita tidak diajarkan bahwa kita cukup saja sekedar menjadi pendengar atau pembaca atau yang melihat firman Tuhan saja, bukan.
tetapi kita harus benar-benar mau memperhatikannya, mau menyelidikinya, mau menyimpan di dalam hati kita, tidak hanya sekedar dalam pengetahuan kita saja, tapi menyimpannya di dalam hati kita dan melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan diberikan kepada kita. Kalau kita membaca di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, di situ dikatakan dengan jelas bahwa firman Tuhan diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita anak-anaknya untuk apa? Untuk mengajar kita. Mengajar kita dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk menyadarkan bahwa kita salah, dan untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mengubah hidup kita, mengubah moral kita, kelakuan kita yang buruk menjadi baik, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran, untuk menuntun kita, menolong kita, agar kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar dalam pengetahuan saja, bukan. Bukan hanya sekedar untuk mengisi otak kita, bukan. Tetapi benar-benar memiliki faedah ya dalam kelakuan kita, dalam perbuatan kita. Ya, ada perubahan di dalam hidup kita. Ya, sifat-sifat kita, pola pikir kita, ya, cara pandang kita itu diubahkan. Jadi ada perubahan dalam kehidupan kita. Itu berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus tunduk. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, salah satu contoh yang dikatakan oleh Yakobus, yaitu kita harus membuang ya segala ucapan kotor di dalam mulut kita. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang buruk, jangan. Kalau kita hanya menjadi orang Kristen, ya, tahu bahwa mengucapkan kata-kata kotor itu salah, tapi kita tidak melakukannya, maka tidak ada gunanya. Tapi kalau kita diajarkan bahwa kita harus mengucapkan kata-kata yang baik, yang membangun iman, bukan kata-kata yang buruk, ya, atau kata-kata kotor, maka kita harus melakukannya. Jangan menghina, jangan mengutuk orang, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, jangan. Kita harus jauhkan dari mulut kita. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dan dikatakan segala kejahatan, ya, kita harus jauhkan dari diri kita. Ya, misalnya Tuhan memberikan perintah, jangan mencuri. Nah, jangan sekedar kita tahu, oh, dilarang jangan mencuri. Kenapa? Karena mencuri itu ya artinya kita mengambil barang orang lain ya tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya, dan itu adalah salah. Itu adalah dosa. Tidak hanya sekedar sampai di situ. Ya, setelah kita mengetahuinya, maka kita harus tunduk. Tak boleh kita pergi mencuri. Kita harus mempraktekannya dengan tidak mencuri. Ya, contohnya lagi dikatakan kita harus beribadah. Maka jangan hanya kita tahu, oh, orang Kristen dikatakan harus pergi beribadah. Ya, kita harus menguduskan ya hari Minggu untuk pergi beribadah kepada Tuhan, untuk menghadap Tuhan, untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tidak hanya sekedar kita mengetahuinya, tapi kita pergi melakukannya. Kita taat, saudara-saudara. Kalau kita hanya sekedar mengetahuinya, maka tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu tidak berguna, karena hanya sekedar mengetahui. Sedangkan firman Tuhan diberikan untuk mengubah hidup kita, mengubah moral kelakuan kita. Makanya dikatakan di sini, ya, kita harus meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan tidak hanya sampai di situ, dikatakan bertekun di dalamnya. Bertekun artinya apa? Dengan sekuat tenaga, berusaha, bersungguh-sungguh, melakukannya terus-menerus. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita mengatakan, ya kalau saya bisa, ya oke. Ya, sekedar saja, bukan. Tapi dengan sekuat tenaga dan dengan sungguh-sungguh. Dan terus-menerus, tidak berhenti, tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi terus-menerus. Jadi kita harus bertekun apa? Meneliti. Kita harus membaca, merenungkan, belajar menyelidikinya,
menyimpan dalam hati kita dan melakukannya dengan sekuat tenaga, dengan bersungguh-sungguh dan terus-menerus. Terus-menerus sampai kapan? Seumur hidup kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ketika kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Kita harus bertekun di dalamnya. Banyak orang mungkin memang ketika mendengarkan pengajaran ini langsung semangat. Oke, kalau begitu saya harus mau membaca, mau merenungkan, mau mendengar, saya harus simpan dalam hati saya dan melakukannya. Tetapi semangatnya hanya 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, tapi setelah itu melupakannya. Misalnya ada orang yang, wah semangat, saya mau pergi beribadah, karena ini adalah ajaran firman Tuhan. Ya, tetapi 1 tahun saja dijalaninya. Setelah itu, tahun yang kedua, dia sudah mulai lagi malas datang ke gereja. Tidak, tapi yang benar adalah harus terus-menerus seumur hidup kita dengan sekuat tenaga. Makanya dikatakan di sini, bertekun di dalamnya. Nah, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Kalau kamu mau menjadi orang Kristen hanya mau mendengar firman Tuhan dan melupakannya, maka tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya, tidak ada efeknya dalam kehidupan kita, dan bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita menjadi orang Kristen tidak hanya dalam pengetahuan, tapi dalam kelakuan kita sehari-hari. Ya, itu ada pengaruhnya, ada efeknya. Nah, dikatakan tetapi sungguh-sungguh melakukannya sama dengan bertekun tadi. Ya. Nah, kalau kita melakukan semuanya ini, dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia. Nah, kenapa dikatakan berbahagia? Pertama-tama, karena pengetahuan firman Tuhan itu berguna dalam hidup kita, ada hasilnya. Sebelumnya kita adalah orang yang buruk, tetapi karena firman Tuhan kita tahu dan kita melakukannya, maka hidup kita semakin berubah, semakin baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, sebelumnya kita suka mengucapkan kata-kata kotor. Dan kita mendengar ajaran firman Tuhan dilarang untuk mengucapkan kata-kata kotor. Dan kita melakukannya. Maka akan terlihat hari demi hari, ya, bagaimana perubahan hidup kita. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita. Sebuah sukacita bagi kita. Bagaimana kita bisa semakin hari diubahkan. Misalnya sebelumnya kita malas beribadah. Tapi karena firman Tuhan yang kita dengar, kita simpan dan kita lakukan, dengan bersungguh-sungguh kita lakukan, maka ada perubahan. Kita sekarang rajin beribadah, dan itu memberikan sukacita dalam hati kita, memberikan kedamaian bagi kita. Bagaimana kita melihat bahwa kita sungguh-sungguh sekarang menyenangkan melakukan perintah Tuhan. Nah, itulah yang pertama, kebahagiaan kita. Yang kedua, tentunya ada berkat dari Tuhan. Tuhan senang kepada kita. Ketika kita mau memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya tentunya Tuhan senang. Dan Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman-Nya. Nah, itulah maksudnya mengapa dikatakan berbahagia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan? Apakah kita mau menjadi orang yang berbahagia seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saudara-saudara, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Ya, jadi jangan menjadi orang Kristen yang penting saya datang ke gereja, dengar pengajaran firman Tuhan dan baca Alkitab. Lalu di luar sana terserah saya mau jadi apa. Tidak, tapi ketika kita dengar firman Tuhan, kita simpan dalam hati kita. Kita perhatikan baik-baik dan kita lakukan dan bertekun di dalam firman Tuhan tersebut. Maka kita dikatakan orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan Allah kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.